Pinjol ilegal Dracula baru yang menghisap darah rakyat miskin. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Bareskrim Polri mengungkap ada puluhan koperasi simpan pinjam fiktif yang diduga menaungi pinjaman online ilegal di beberapa daerah. Bareskrim Polri juga terus mendalami dugaan adanya investor luar negeri yang mendanai lembaga pinjaman online ilegal. Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan perusahaan pinjaman online ilegal memanfaatkan berkaitan dia punya agen khusus di luar negeri untuk memasarkan produknya atau bagaimana. Masih terus kami dalami, ujarnya. Dari penyelidikan kepolisian, JS membuat setidaknya 95 koperasi simpan pinjam fiktif dalam kurun waktu sekitar 3 bulan terakhir. JS diduga mengubah koperasi simpan pinjam tersebut sebagai perusahaan pinjol ilegal. Bima Yudhistira mengungkapkan temuan polisi semakin menguatkan dugaan Indonesia dijadikan tempat pelarian pelaku pinjol dari luar negeri, khususnya Tiongkok. Bima menyebut tahun 2018 pemerintah Tiongkok pernah menertibkan pinjol ilegal yang merugikan warganya. Kuat dugaan pelaku pinjol ilegal dari Tiongkok pindah ke Indonesia karena melihat besarnya pangsa pasar di Indonesia. Dimulai dari tahun 2018, pada waktu itu terjadi penggerebekan besar-besaran di Tiongkok. Jadi sebanyak 1.500-an fintech itu izinnya dicabut dan aksesnya ternyata mereka mencari target operasi yang baru. Dan Indonesia dipilih sebagai basis operasi dari fintech ataupun pinjol yang ilegal dan menawarkan bunga yang sangat tinggi. Nah ini akhirnya pada tahun 2018 OJK sudah mengklaim bahwa memang pemain-pemain pinjol yang ilegal itu sebagian adalah warga negara asing. Dan 2021 ini penggerebekan terjadi di beberapa tempat, makin menguatkan indikasi memang pemainnya ini adalah sindikat pinjaman online internasional yang ilegal. Kasus seorang ibu rumah tangga sampai bunuh diri karena diteror oleh debt collector dari pinjaman online. Dan begitu dilacak oleh polisi, ternyata pemilik pinjaman online itu, pemodalnya itu adalah warga negara Cina. Oke, jadi urusan soal pinjol-pinjol ini memang luar biasa Cina ini, dan dampaknya saya kira kalau pemerintah nggak perlu sampai bunuh diri itu, tapi di Gunung Kidul itu ada seorang ibu rumah tangga sampai bunuh diri karena diteror oleh debt collector. Itu ada satu hal yang memang unik dalam soal pinjol ini. Moral hazard justru dibangkitkan oleh semacam sugesti bahwa ini pemerintah akan backup. Kan ini ide dari awal, idenya Pak Jokowi itu, tenang nanti ada pinjol segala macam. Maka rakyat bergerombol di sekitar rentenir-rentenir ini dengan asumsi bahwa ekonomi akan cepat pulih, maka utang-utang bisa dilunasi, bersiap-siap untuk minta kredit karena pemerintah menjamin, ya hal semacam itu sebetulnya yang memang secara ekonomis nggak pernah dihitung. Tapi bagi rakyat kecil di bawah, tuntutan hidup itu real, konkret. Apa aja dia lakukan tuh. Beberapa berita hari ini tuh ada pengusaha yang bangkrut, tiba-tiba merampok money changer karena nggak bisa lagi bayar utang, main pinjol juga ditekan segala macam. Ini satu paket keresahan sosial, bukan sekedar menganggap ya siapa suruh minjam pinjol. Loh, ini situasi sosial yang mestinya dibaca sebagai problem yang dihasilkan justru oleh pemerintah yang kacau kan. Ini intinya tuh. Kalau ekonominya baik-baik aja ya nggak ada soal, buat pinjol kayak mau judi kayak itu rugi sendiri. Tapi ini semacam ada state sponsor pinjol ini nih. Pemerintah memberi kesan nggak mampu lagi pemerintah ciptakan lapangan kerja, maka silahkan main pinjol. Kan begitu persepsi masih di masyarakat. Kalau ada lapangan kerja yang disebut 10 juta oleh Jokowi, nggak ada orang yang main pinjol. Karena orang akan bekerja supaya dapat uang. Ini dana kerjaan, dia main spekulasi di pinjol. Itu intinya tuh. Maka frustrasi rakyat itu dimanfaatkan oleh pemodal-pemodal ilegal, termasuk yang dari asing itu, dari Cina itu. Kan ini
intinya. Nah, ini juga menimbulkan tambahan pada ketegangan sosial, pada isu rasialis, bahwa ternyata ada rentenir yang warga negara asing yang dibiarkan beredar, sementara rakyat di bawah itu buat dapat sembako aja dicolong juga oleh PDIP. Kan begitu pikirannya kan. Ya PDIP yang nyolong karena waktu itu menterinya dan belum diputusin juga.